Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Retail Investment. Seperti biasa teman-teman, saya akan membahas saham-saham yang memiliki technical yang masih bagus ya. Untuk besok tanggal 6 April 2023. Baik teman-teman, kita akan langsung masuk menuju bahasan indeks dulu ya. Ini udah hari ke-6 candle ya, 6 bursa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 IHSG-nya masih memiliki rentang gerak yang sama. Ya memang nih seperti ini. Jadi ketika menjelang awal-awal lebaran, awal-awal puasa kemarin IHSG-nya turun sampai supportnya, dan setelah settle berapa hari di lebaran, di puasa, IHSG-nya naik, diikuti juga beberapa saham yang naik teman-teman. Beberapa udah saya bahas, masih saya bahas sampai sekarang masih lanjut. Namun sekitar 6 hari bursa ini IHSG-nya sepertinya enggan kemana-mana, rentang geraknya masih sama. Untuk supportnya masih di kisaran 6.800-an, resistannya 6.871. Walaupun IHSG-nya nggak kemana-mana teman-teman, tetapi tetap ada pergerakan dari saham-saham yang ya dari sektor, terutamanya dari sektor-sektor yang secara komoditasnya masih naik, seperti terkait energi, minyak, batu bara, dan juga kalau kemarin kaitannya adalah yang terkait lebaran-lebaran seperti itu, yaitu otomotif, jalan tol, begitu ya kira-kira. Kita akan lihat dulu untuk kondisi mover atau saham-saham penggerak indeks hari ini. Kalau kita lihat dominasinya adalah banyak yang turun ya. IHSG-nya turun 0,2%. Ini karena memang saham-saham penggeraknya juga pada turun. Kita bisa ngelihat yang bergerak naik hanya Telkom dan BRIS ya. Selebihnya pada turun yang cukup dalam ataupun tidak kemana-mana begitu. BK Banking masih pada turun ya. GoTo-nya turun juga, AMRT turun, Cepin, BRPT Inco turun, tapi sebagian permetalan, Antam, MDKH sebenarnya masih bergerak naik. Nanti akan saya bahas secara detail teman-teman. Kita lihat dulu untuk kondisi world market atau bursa regional. Untuk regional Amerika tadi malam minus sekitar setengah 0,5%. Untuk Hang Seng ini tanggal 4 ya, berarti Hang Seng itu libur, Nikkei-nya turun 1,6, Eropanya juga merah ya. Regional kurang mendukung untuk saat ini teman-teman. Kita lihat dulu kondisi dari harga komoditas. Teman-teman yang bisa pantau adalah komoditas yang terkait energi. Di sini ada ini ya, minyak ya di 80, kemudian batu bara naik lagi di 190, 200 dolar ya. Kemudian natural gasnya masih tetap turun. Emas, teman-teman bisa perhatikan saat ini emas harganya di atas 2020-an per troy ounce ya. Untuk CPO naik tapi sedikit terkoreksi lagi. Untuk permetalan mengalami retracement untuk timah ya, atau koreksi, dan untuk nikel juga mengalami koreksi. Jadi teman-teman yang bisa perhatikan adalah terkait crude oil, saham-saham nanti yang terkait energi crude oil, kemudian batu bara dan juga emas, kemudian jalan tol ya, begitu, terus otomotif. Dan juga kalau teman-teman penyuka trading saham-saham crispy bisa diperhatikan, tapi setidaknya belinya jangan banyak-banyak aja. Ketika marketnya lagi membosankan mungkin boleh kita sedikit mengusir rasa bosan begitu, tapi tetap harus berhati-hati. Kita lihat dulu indeks Amerika tadi udah ya teman-teman. Indeks aja kita lihat DXY, dolar indeksnya semakin turun. Ini sebenarnya bagus untuk kondisi market saham. BIA kecemasan pasarnya sedikit naik ya. Ketika kecemasan pasar sedikit naik, maka biasanya marketnya merah, dan ini juga sesuai dengan kondisi saat ini di mana market Amerika sedang turun. Baik teman-teman, kita akan langsung masuk aja ke bahasan saham-saham ya. Yang pertama adalah terkait jalan tol teman-teman ya, JSMR.
Ini saya bahas dari beberapa hari yang lalu. Kemarin memang nggak saya bahas, tapi hari ini sebenarnya melanjutkan kenaikannya. JSMR itu kuncinya di 50 retracement dulu. Di 50 ini dia mampu nggak? Karena kemarin dia ternyata pas di 50 retracement dan masih belum jelas. Baru hari ini dia jelas bisa keluar dari EMA 200, keluar dari 50 retracementnya dia. Kita lihat dulu untuk volume dari JSMR hari ini. Volumenya di atas rata-rata ya, di atas rata-rata 5 dan 20, 60 ya, 5 20. Terus kemudian untuk asingnya memang masih ganti-ganti net buy net sell begitu. JSMR kita coba lihat dulu JSMR secara trennya sebenarnya, oh ini salah saya, trennya udah mulai bener ya dari tanggal 31 Maret ya enggak, sebenarnya trennya itu mulai keluar dari 29 Maret tapi mulai melejit kekuatan trennya pada tanggal 3 April ya. 3 April itu kemarin ya. 3 April itu 2 hari yang lalu. Berikutnya BRIS teman-teman. BRIS ya. Saham BRIS akhirnya breakout resistan. Ini indikatornya oke semua ya. Momentumnya, trennya oke semua. Kita lihat dulu kosongan dulu aja untuk BRIS. Oke, keliru lagi. Ini nggak bisa refresh lagi sekarang. BRIS ketemu akhirnya naik ya. Setelah cukup lama dia turun. Nah, kalau kita lihat trennya dia kan pernah tinggi banget dan sekarang sudah mencoba untuk naik. Nah, BRIS ini teman-teman bisa perhatikan ada titik penting dia di 1770. Kalau nanti bisa keluar dari 1770 dengan tenaga dorongan volume yang kuat, maka 50 retracement target berikutnya di 2000. Ini menarik teman-teman ya, karena dari Maret 2022 ini masih belum mampu keluar dari situ. Ini pokoknya BRIS ini penting teman-teman, garis bawain ya. BRIS. Oke, asingnya tebel ya, asingnya masuknya tebel hari ini. Wah, ini bisa lanjut nih sepertinya teman-teman untuk BRIS. Volume dorongannya, volume juga hari ini kencang ya, BRIS. Berikutnya IMAS teman-teman ya, IMAS dan IMJS. IMAS itu beberapa hari yang lalu sempat saya bahas ya di yang kaitannya judul ini teman-teman. Saya pernah bikin judul dulu yang ini ya. Saham otomotif terkait eranya electric vehicle. Ini pernah saya bahas sebelumnya dan di situ di bahasan ini saya bahas IMAS ya. Saya bahas IMAS. Nah, ini pendorong-pendorongnya kalau teman-teman yang belum tahu sahamnya apa, IMAS, Astra International Auto IMAS. Salah satunya IMAS dan IMAS ini juga bukan sekali 2 kali saya bahas tapi sering ya. Nah, IMAS kita lihat dulu, ini hari ini dia lanjut naik teman-teman. Memang chart IMAS ini bagus banget ya. Jadi ketika naik koreksi retracementnya sampai 50 bagus dan reboundnya ketika tembus dari sini dia lanjut naik nih, ngegasnya kenceng. Kita bisa lihat dulu untuk IMAS ini asingnya bagaimana. Asingnya masuk terus, kemudian volumenya luar biasa ya IMAS ya, volumenya luar biasa. IMAS silahkan dicatat, breakoutnya gila-gilaan. Beginilah ketika satu saham yang breakout dengan volume tuh begini ya. Jadi breakoutnya bener-bener breakout, bukan bohong-bohongan begitu ya. Big volume pada IMAS. Nah, terus coba kita lihat karena volumenya dia cukup besar sekali, bahkan indikatornya tentu akan bagus-bagus banget. Nah, indikatornya bagus banget kan? Birunya nongol, hijaunya nongol, merahnya nongol. Momentumnya kita lihat. Momentumnya sih ini salah, saya ambil dulu IMAS. Nah, inilah the real move ya. Pergerakan naik yang benar tuh begini. Jadi pergerakan naik yang benar itu adalah seperti di IMAS ini, ketika harga naik, volume naik ya, indikator
akan mengikuti naik seperti ini. Semuanya bagus. Kalau udah seperti ini ya sudah, ini buy on weakness. Model-model barang buy on weakness. Ini barang bagus, pergerakannya bagus ya teman-teman. Selain IMAS kita bahas juga IMJS. Mengikuti biasanya. IMJS sih ada ini ya. Ada pergerakannya seperti trend channel. Kalau kita lihat, kita ukur, ini seperti trend channel dan dia hampir breakout. Dan dia juga bagus, sekarang udah keluar dari MA 200-nya. Coba IMAS tadi, IMAS juga udah jauh keluar dari MA 200. Barang-barang tuh begitu ya, kalau sudah keluar dari MA 200 dia biasanya udah masuk bullish zone, pergerakannya beda sama yang masih di bawah. Nah, terus pasti ada yang nanya nih, Pak, targetnya di IMAS berapa? IMAS itu kalau bicara target sebenarnya kita gunain histori harganya aja. Harga dia kan pernah banyak resistan tuh. Saat ini 1285 resisten jebol ya. Kemudian 1414, 1680. Jadi target-targetnya gunain dari monthly target, monthly candle sebelumnya bisa, nggak usah pakai ini. Tapi kalau mau menggunakan Fibonacci ini extension bisa juga. Tapi intinya pokoknya kalau saya sih kalau dia pernah tinggi terus terkoreksi turun begini terus dia rebound ya gunain aja resistan candle sebelumnya yang udah saya sebut tadi teman-teman. Kemudian terkait emas ya teman-teman, karena tadi harga metal yang masih tinggi, emasnya juga masih melejit, jadi di sini kita bisa cek Antam ya. Antam sih secara pergerakan oke ya. Dia naik sampai 50 retracement, dia konsolidasi dan sebenarnya hari ini dia mencoba untuk naik lagi tapi closingnya masih belum percaya diri jadi turun ya. Antam volumenya lumayan ya besar, asingnya juga solid masuk terus untuk Antam ya. Itu oke, bisa perhatikan Antam, nggak usah pusing-pusing analisanya. Kemudian kita cek MDKA, sayangnya MDKA ini pergerakannya masih belum jelas ya teman-teman, masih konsolidasi lagi padahal emasnya juga sudah kenceng. Nah, MDKA ini teman-teman nih masih konsolidasi di kisaran 50 retracement dan juga kisaran MA 200. Jadi memang dua resistan yang penting masih bergulat di situ, apakah bisa keluar dari situ. Asingnya juga tebel masuknya untuk MDKA dan untuk volumenya. Nah, sayangnya ini volumenya MDKA kok seperti nggak ada ya teman-teman. Kemudian kita cek yang terkait peremasan juga, PSAB ini hari ini juga rebound kenceng. Asingnya kita skip aja. PSAB volume kenceng, nah dan dia rebound ya, ini juga pernah saya bahas juga kemarin di kaitannya saham-saham metal dan emas ya, waktu harga emas mulai naik kemarin. Nah ini juga hari ini mulai naik juga, resisten pertama bahkan sampai resisten kedua dan MA 200. Kemudian BRMS masih konsolidasi. BRMS masih konsolidasi. Asingnya sih tebel loh ya BRMS ini. Kemudian terkait batubara teman-teman, yang mana batubara kan masih harga-harganya masih tinggi ya 200. Adaro saya akan bahas beberapa ya, Adaro, ITMG, PTBA, Indi. Coba Adaro ini masih asing masih masuk terus. PTBA asingnya 3 hari lalu masuk, hari ini net sell lagi. ITMG asingnya setelah beberapa hari net sell ini mulai net buy. Indika asingnya setelah beberapa hari net buy ini mulai net sell, mulai net buy ya. Sekarang kita lihat dulu untuk chartnya. Adaro masih oke sebenarnya ya. Adaro masih oke, tinggal kita lihat volume dari Adaro bagaimana saat ini. Volumenya memang masih agak kurang ya. Kemudian setelah Adaro kita lihat dulu untuk Indo Tambang Raya. Indo Tambang Raya juga masih oke, pelan-pelan naiknya pelan-pelan. Kemudian volumenya juga masih belum kenceng ya. Volumenya belum kenceng ya, pantas naiknya juga pelan-pelan aja. Kemudian coba kita lihat PTBA teman-teman. Kita lihat PTBA.
kondisinya bagaimana. PTBA masih kemarin kan doji ya, jadi butuh konfirmasi. Hari ini masih belum percaya diri candlenya, tapi nggak terkoreksi lebih dalam. Jadi ya saya anggap resistan masih di 4100 untuk PTBA. Nah, kondisi volumenya juga kurang ya. Ini sepertinya sebenarnya secara chart menarik karena harga batubara juga naik lagi, tapi volumenya masih rata-rata masih kurang untuk batubara ini teman-teman ya. Kemudian kita tengok dulu untuk Indika, volumenya cukup besar sebenarnya, ini naik lagi juga Indika Energi. Nah, Indika Energi hari ini candlenya mengcover candle yang kemarin. Sebenarnya ini bagus, resistan berikutnya 2653 teman-teman. Kemudian saham properti teman-teman, kemarin naik, hari ini ya sebenarnya mulai naik lagi juga untuk Pakuan, tapi tadi sempat ngetes supportnya dia di 38 retracement dan saat ini dia sampai di 50 retracement teman-teman ya. Sampai di 50 retracement. Kita lihat dulu ya karena dia baru sampai 50 retracement dan juga baru ketemu resistan juga kan, resistan candle di bagian kiri ini. Untuk volume dari Pakuan bagaimana? Kita lihat dulu, volumenya luar biasa, boleh dicatat teman-teman ya. Pakuan oke. Volumenya ketika dia naik, volumenya mendorong terus, asingnya juga oke ya. Oke banget ini. Simpan aja dulu, catat dibikin list atau bagaimana. Kemudian MPMX ya teman-teman. MPMX ini beberapa hari lalu saya bahas, setelah sampai 50 retracement dia naik lagi, sedikit konsolidasi, naik lagi. Resistan 1280 untuk MPMX. Kita lihat dulu untuk asingnya masuk tebel ya ini. Kemudian volumenya juga cukup tebel ya. Kemudian EMTK teman-teman. EMTK memang secara chart masih turun dalam di catatan saya kemarin. Nah, ini hari ini baru keluar dari 835, baru keluar dari resistan pertama, resistan berikutnya 903, kemudian 960. Memang masih pelan-pelan ya, tapi ya kalau mau beli sedikit aja dulu karena ini masih area sangat spekulatif. Masih mungkin untuk turun karena resistan-resistannya baru resistan pertama yang berhasil dilewatin dia. Biasanya kalau seperti ini volumenya belum tinggi teman-teman. Coba kita lihat, nah ini volumenya udah peres ya, udah tepat di rata-rata volume. Asingnya sebenarnya udah mulai akumulasi dengan melakukan net buy yang cukup banyak ya teman-teman. Walaupun hari ini net sell, tapi sebelum-sebelumnya adalah dia net buy. Kemudian Bird teman-teman, setelah sampai di supportnya 50 retracement, support yang lama, hari ini dia rebound. Nah, resistan berikutnya 1700 di 38 retracement. Apakah akan lanjut teman-teman? Karena Bird saham yang kaitan lebaran juga, transportasi begitu. Kita bisa lihat dulu untuk asingnya hari ini masuk lumayan banyak. Untuk volumenya juga mulai tebal selama 4 hari ini teman-teman. Jadi itu aja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan, sekumpulan saham-saham yang memiliki technical bagus. Terima kasih teman-teman semuanya.